dia matanya jadi lengket, nggak bisa dibuka matanya, jadi lengket-lengket banget. Nah ini bukti bahwa dia anak yang cerdas, dia bisa mengolah pikiran dia sendiri sampai matanya dia sendiri yang biasa buka tutup kedip gitu suka-suka hati secara otomatis. Nah sekarang dia bisa membuka matanya dia sendiri karena ini kekuatan dari pikiran dia sendiri. Dan tidur tapi dia bisa menjaga keseimbangan dia dan dia tidur Excel. Jadi dia mendiamkan dalam masa nggak bisa apa-apa. Nanti kalau ada di semua tepuk tangan nanti dia akan terbangun dan dia akan jadi semangat, ngantuknya hilang, badannya segar. Oke, tepuk tangan. Lagi pada capek nggak? Enggak. Serius? Serius. Ya, Dwarius lah, jangan serius. Ada. Sampai pengen mondok gini nih apa sih maunya? Mau tanya. Ya cari ilmu ya. Pokoknya harus pintar pokoknya ya. Karena tantangan sekarang ada-adanya makin berat, makin luar biasa lah ke depan nih. Jadi kalau nggak dari sekarang, kapan lagi ada-adanya harus sudah mulai dibekali dengan banyak hal. Ya ilmu di sekolah itu wajib. Ada sopan santun dan segala macamnya. Pokoknya kita harus smart, harus pinter-pinter lah. Karena zaman sekarang ini udah luar biasa. Ini generasi ada sekarang aja udah. Sekarang ini, waduh kalau tahu di luaran tuh masya Allah ya. Sekarang ini tawuran aja dibikin konten. Aneh kan gitu. Padahal beresiko, nyawa taruhannya. Kita ke polisi, iya. Orang tua malu semua. Tapi ya mereka konyol gitu. Mereka maksain diri gitu, menunjukkan kebodohan gitu. Apalagi sekarang nih Cirebon ini, waduh, masya Allah ini peredaran obat-obatan juga parah dan komunitas sendiri. Usia ada sendiri itu malah konsumsi obat-obatan kayak begitu. Malah kemarin ada satu anak dari Arjawinangun sehari 20 tablet. Sehari 20 tablet. Kalau nggak punya duit nyolong-nyolong. Ya alhamdulillah dia niat pengen sembuh, terus dia ya mungkin dapat hidayah. Alhamdulillah udah beres gitu, nggak nyandu lagi gitu kan. Nah itu yang di zaman sekarang. Nah ada nanti selalu lulus ini kan tantangan di luar, pengaruh dari teman-teman, pengaruh dari lingkungan lain, bisa aja kemudian dengan hal-hal yang negatif gitu kan. Tapi kalau kita tahu diri gitu kan, oh itu bahaya, oh itu nggak baik, ya udah, ngapain dicoba-coba gitu. Yang paling mudah aja, paling awal gitu ya, menghipnotis diri kita aja, kita diri ya, mengenai mengatasi rasa malas. Ini semua manusia itu punya rasa malas. Tapi kalau rasa malas itu yang ada di kala kita kewajiban, kita harus bangun pagi. Yang utamanya itu kan sholat subuh. Nanti kita harus mulai masuk sekolah dan lain-lain hal itu yang wajibnya. Nah malasnya datang di saat waktu-waktu yang wajib. Nah, ini repot kan. Jadi bagaimana kita mengendalikan pikiran kita melawan rasa malas. Sama halnya seperti nanti kita melawan sesuatu hal yang tidak baik, kita menghindari sesuatu itu. Jangan sampai kita terjebak yang tidak baik. Nah, ini untuk awal ya, untuk ada di semua dulu nih. Walaupun ini sering banget diingatkan mengenai ada istilah namanya self hypnosis kan. Tahu nggak self hypnosis artinya apa? Apa? Nah, self itu kan diri sendiri. Nah, jadi gini, paling simpel untuk ada di semua ini penting untuk ada di semua. Ada di semua otaknya masih pada seger-seger semua ya. Nggak punya banyak beban pikiran A, B, C, D lah. Ada pola di mana kita bisa mengembangkan kewajiban diri kita ya. Bagaimana nanti kita mengendalikan diri kita punya percaya diri, keyakinan diri, itu yang pertama. Kenapa? Menikmati hampir tiap hari ketemu sama anak-anak usia remaja ini permasalahannya krisis percaya diri. Ini parah banget. Dalam
kurun waktu 3 bulan lalu aja ada 4 anak remaja usia sekitar 20 tahunan permasalahan krisis percaya diri. Perempuan juga ada. Jadi mau keluar rumah aja tuh takut, mau ketemu orang banyak takut. Padahal apa ditakutin nih? Sampai mau ke pasar aja kayak orang gimana, dingin keluar semua. Padahal di pasar nggak ada apa-apa gitu. Di luar rumah nggak ada apa-apa, tapi dia ada mengurung diri. Sampai akhirnya sekolah juga terganggu. Dan itu sampai terjadi pada anak ini. Dan hal itu sebenarnya penyebabnya banyak hal. Kenapa? Kita juga bisa mengendalikan pikiran kita sendiri. Rasa khawatirnya harus terlalu berlebihan. Apa yang dikhawatirkan belum tentu itu terjadi pada pikiran kita sendiri. Sama halnya seperti kita ya. Oh, hari ini materi pelajarannya matematika, baru kayaknya ruwet nih. Kayaknya gini lah gitulah pikirannya kan. Karena itu udah masalah. Itu udah kalah dengan pikiran kita sendiri. Padahal enggak juga ya. Soal kita, oh yang ngajarnya santai, oh pelajarannya gini santai kita ikutin, gak ada susahnya. Malah jadikanlah tantangan, bukan kita dimalas-malesin, matematika ini lah salah, tapi kita jadikan tantangan. Nah, apa nih rumusnya nih, kemana larinya kemana nih? Karena dulu Niko juga termasuk orang yang melalaikan itu pelajaran-pelajaran yang katanya matematika ruwet lah, inilah itulah, malah banyak bolosnya dulu. Akhirnya nyesel, padahal untungnya apa? Nggak ada untungnya ini. Salah. Tapi kalau kita fokusin, oh iya asik juga, jadikan sebuah tantangan, akhirnya akan menjadi sebuah keasikan. Kalau di usia ada sebuah kan otak masih pada segar semua, jadikan sebuah keasikan, jadikan sebuah tantangan, bukan ditakutin ataupun dimalas-malasin. Karena ada di sini kan belajar. Jadi jauh dari orang tua, dari keluarga, kita di sini belajar mandiri, kita di sini bareng-bareng sama teman-teman semua. Jadi yang ada, bagaimana kita harus percaya diri, karena ada semua di sini sebetulnya udah hebat, karena nggak semua seusia ada semua itu mau sekolah mondok itu, nggak semuanya mau. Nah ada ini yang luar biasa semua, mau mondok, mau belajar mandiri, karena mentalnya ada ini udah luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena memang mentalnya berbeda. Yang biasanya di rumah makan disiapin orang tua, apa di manja orang tua. Nah di sini kan ada nggak gitu kan? Dan semuanya harus teratur, waktu-waktunya harus diatur gitu. Nah, di sini ada udah luar biasa. Nah di saat ini lagi luar biasanya ada ini, mau mandiri, mau bisa jadi pinter segala macam, ya harus jadi pinter. Jadi rugilah kalau kita di sini nanti malas-malesan, nyantai-nyantai, ngapain juga? Kita udah jauh-jauh dari orang tua. Mungkin saat ini nggak harus selalu main-main hipnotis yang kayak kemarin-kemarin, mungkin ada tahu semua. Jadi ada beberapa motivasi-motivasi yang nanti untuk sampaikan pada dari semua ini. Terutamanya nih yang harus Uniko sampaikan adalah bagaimana mengulang kembali caranya menghipnotis diri sendiri. Ada poin pertama nih yang patut ada didengarin ya. Ini penting untuk semua dalam kita mengendalikan waktu, terutama yaitu di saat mau tidur. Ada pola-pola yang harus ada di jalannya. Jadi kalau udah di tempat tidur, udah santai, gimana kan kita bercanda juga cukup segala macam. Ya memang diusahain minum air putih hangat sih, kalau nggak masalah. Cuman kita atur posisi, mau tidur rebahan kayak mau miring gimana, sesantai mungkin. Kita nyamainkan napas kita aja kok. Tarik napas dari hidung perlahan, buang napas perlahan, sambil mata sambil merem. Tapi usahain lampu jangan terlalu terang ya. Ini kita mengkondisikan di mana jam berapa sih kita mau bangun, dan ini boleh dibuktikan sendiri. Kalau saya akan bangun pagi jam 4 pagi, badan saya segar, badan saya sehat, badan saya segar, dan saya akan bahagia dan saya siap belajar. Kata-kata itu aja. Saya akan bangun pagi jam 4 pagi, badan saya sehat, segar, dan saya akan bahagia dan saya siap belajar. Itu kalau alarm kita bunyiin, misalkan jam 4 gitu. Itu kadang-kadang 5 menit sebelum alarm bunyi kita udah bangun duluan. Itu boleh buktiin sendiri. Nah, ini dalam
belajar mengolah waktu ya. Karena otak kita ini merekam. Kita ngomong sendiri dengan diri kita sendiri, memerintahkan diri kita sendiri. Jadi yang menghitung waktu jam itu otak kita tanpa kita sadari. Sama seperti orang yang bersipir ya kan. Mungkin sering pernah dengar ya, ada orang bersipir sampai ketiduran. Bisa bangun, misalkan kita la ilaha illallah. Pas udah bangun masih berzikirkan itu gitu. Padahal tadi tertidur bisa 1 jam, 2 jam. Nah itu bukti bahwasannya apa yang kita kelola dalam pikiran kita ini, walaupun kita tidur, otak kita tuh masih bekerja. Nah dari pola itu sama halnya seperti dunia hipnosis, seperti tadi saya harus bangun pagi jam 4 pagi dan saya akan bangun sehat, segar. Ya bahasa kita lah, saya bahagia dan saya siap belajar, saya akan semangat. Itu pola yang akan membawa diri kita ya semangat. Tapi kalau udah, aduh besok nanti jam 7 ada ini, aduh, udah dong. Kalau udah awalnya udah gitu, kita udah kalah dengan pikiran kita sendiri. Karena hidup kita ini penuh tantangan. Yang suka sakit-sakitan itu kebanyakan orang-orang suka malas. Karena menyepelekan waktu, menyepelekan sesuatu hal. Udahlah, udah dijamin. Masuk angin lah, sakit kepala lah, ada aja. Tapi kalau kita bisa mengendalikan pikiran kita, motivasikan pikiran kita sendiri, itu akan jadi lebih baik. Nah, jadi ulangi lagi mengenai self hypnosis ya. Bisa kita mau tidur, kita udah rebahan, kita udah mau posisi senyaman mungkin lah. Setelah kita baca doa mau tidur, ada orang nggak baca doa mau tidur? Jangan sampai ada yang kembali ke makan ya. Oke, kita udah baca doa, udah apa? Kita tarik nafas pelan dari hidung, pelan aja. Pelan nafas dari hidung, pelan. Itu kita bisa 3 kali, 5 kali sesuka hati kita. Kita mau mikirin apa, boleh pikirin. Tapi atur setenang mungkin. Setelah tenang, saya hari ini mau tidur. Nah, sekarang saya mau tidur. Saya akan tidur nyenyak sekali. Itu mata udah merem aja. Saya mau tidur dan saya akan tidur nyenyak sekali. Dan besok pagi saya akan bangun pagi jam 4 pagi. Siap mandi pagi. Itu udah pikiran kitanya, kita udah bayangin pikiran. Oh nanti saat bangun, saya harus segera apa nih? Yang paling utamanya mandi dulu kah? Lalu sholat subuhnya kah? Nah setelah sholatnya apakah? Apa gitu. Bayangin, kita ngatur polanya, jadwalnya kita atur. Dalam pikiran kita tadi mau tidur tuh. Oh ini. Nah, saya harus bangun pagi. Saya akan bangun pagi. Badan saya sehat, segar, dan saya penuh semangat dan siap belajar. Perintahkan juga saya nanti saat belajar nggak ngantukan, tapi kita ngatur dari awal. Tapi kalau kita udah terlatih, terbiasa dengan hal-hal ini, insya Allah kita sudah terbentuk mendisiplinkan diri kita sendiri. Karena nggak bisa, misalkan kayak esok kamu besok harus bangun pagi ya, nanti kamu harus begini, nggak bisa seperti itu. Nanti masuk kanan keluar kiri. Tapi kalau diri kita sendiri yang mengkondisikan dan menjadwalkan diri kita sendiri, insya Allah kita bisa terdidik di situ. Karena apa? Ingat ya, tantangan ada dari semua, ke depan lebih berat. Karena zaman sekarang sudah banyak remaja-remaja yang mohon maaf rusak ya. Jadi ada deh, kalau bukan ada di siapa lagi merubah bangsa ini jadi lebih baik. Siapa yang mau kalau gitu? Siapa namanya? Hah? Azril. Oh, Azril dari mana? Tegal. Lo Tegal. Datang sini bisa sekolah di sini. Kata siapa? Oh, saudara. Saudara tadi pernah mondok di sini? Bukan, tapi Ada Al-Falah. Azril bisa baca nggak? Sini dulu berdiri. Tes dulu bisa baca. sama. Coba madep sana dong. Sana. Sini. Azril, baca Azril. Tawa. Bisa baca nggak? Bisa. Apa? Coba baca. Baca.
Baca. Bisa baca enggak? Tertawa. 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 Sotawa. Coba baca. Tertawa. Itu masih penasaran. Iya apa? Tertawa. Wah, nggak bisa baca. Coba perempuan. Tertawa. Tuh, bisa baca. Tapi jangan salah. Ini bukan berarti sesuatu yang kok di sini dia nggak bisa baca, di sana nggak bisa baca. Sebetulnya ini alat tes IQ sebetulnya. Jadi Azrul termasuknya punya kecerdasan. Tepuk tangan lu aja. Bukan berarti, oh di sini dia nggak bisa baca, kok teman-temannya bisa baca. Jadi ini alat yang bukan berarti membodohi atau ngebodoh-bodohin orang, bukan. Nah, coba tes sekali lagi. Oh, tadi kan tertawa. Nah, coba baca. Yang keras. Ping. Apa? Ping. Jadi dia bingung ya? Nah ini bisa baca? Akhirnya bisa baca. Coba baca. Yudhistira. Baca. Yudhistira. Bisa. Bener bisa baca? Yakin? Bisa baca waktu TK atau waktu SD atau apa? TK. Kenapa sekarang nggak bisa baca? Nah, baca lagi. Coba. Coba. Ini anak cerdas, aman. Tepuk tangan. Ini baca nih. Kalau tadi kan ada yang bilang, kalau bacanya dari jauh, katanya bisa baca. Sini Sal, coba Sal. Bisa nggak baca dari jauh? Bisa nggak dia baca? Santai aja. Nah, baca. Bisa baca kan? Nah, ini ada deh. Hah? Ini Excel baca dari dekat nggak bisa. Ini Excel nih dari jauh juga sama nggak bisa baca nih, bukti. Excel ini kalau udah baca dari jauh juga sama nggak bisa baca. Baca? Baca dia nggak bisa baca. Baca. Tuh, dia nggak bisa baca. Jadi nggak ada istilah dekat ataupun jauh. Jauh aja dia nggak bisa baca. Baca. Nah. Bingung dia. Nggak bisa baca. Dekat bisa baca nggak? Nggak bisa baca. Jauh lagi apalagi? Bingung. Nah sekarang saya akan buktikan dari dekat Excel bisa baca. Nih bisa baca. Apa? Keras. Hah? Bingung semua. Kok jadi pada nggak bisa baca? Jadi jauh dekat sama nggak bisa baca. Nah dari sana baca itu siapa tuh? Tuh kamu flase. Sekarang? Excel bisa baca nggak? Kamu riase. Dekatnya sama. Excel saat ini sampai hari ini perasaan kamu selama di pondok ini gimana? Asik? Enjoy. Karena waktu awal masih ada videonya loh. Ketemu Miko masih manyun-manyun, marah-marah. Gak ada senyum, sekarang mau baca senyum. Waduh. Sekarang ini hebat nih. Tapi saya tahu Excel dia anak yang bisa mengendalikan pikirannya dia sendiri. Sama seperti nanti belajar di saat nanti kita bangun pagi, di saat nanti bagaimana sih kita mendisiplinkan waktu, terutama ini utamanya percaya diri, karena dulu Excel adalah anak yang punya masalah dengan krisis percaya diri, tapi sekarang dia sudah bisa
mengendalikan dirinya sendiri, dan sekarang dia kuat dengan rasa percaya diri dan terbukti sampai hari ini. Alhamdulillah Excel. Tepuk tangan untuk Excel. Ya. Nah, ini Excel sebenarnya mudah ya. Sama kalau tadi Sapa dia nggak bisa tangannya anu ya. Nah, sekarang Excel ini bisa nih. Kamu hanya bayangin pikiran kamu sendiri. Ini contoh ya. Jadi kayu. Bayangin tangan kamu kayu jadi kaku. Jadi kaku. Kalau tekuk juga nggak bisa. Sok aja dipaksa seperti apapun tekuk tangan kamu di sini juga nggak bisa. Paksa sekuat mungkin. Bisa nggak tekuk tangan kamu? Paksa. Tekuk tangan kamu begini, bisa nggak? Dia sudah bisa memainkan imajinasi dia. Dia memainkan imajinasi dia. Dia membuat tangan dia jadi kaku, Ya kaku. Dia mau tekuk itu susah. Nih sekarang Om Niko paksa nih. Paksa. Malah dia menahan. Karena dia sudah mengendalikan pikiran dia, tangannya jadi kaku ya, jadi kaku. Nah, sekarang lemas. Takut nantinya kram. Oke, lemasin. Nah, artinya Excel dia sudah bisa mengendalikan. Sama nanti Excel boleh bagi informasi ke teman-teman bagaimana caranya nanti Excel bangun tidur. Sebelum tidur hanya tarik napas, buang napas dari mulut perlahan-lahan. Saya akan bangun pagi jam 4 pagi, badan saya nanti sehat, badan saya segar, dan saya siap belajar. Mata pelajaran apapun bagi saya ringan semua, dan saya akan bisa menguasai semua mata pelajaran. Nah, Excel jadikan contoh untuk mengendalikan dan buktikan. Alarm, misalkan sini ada alarm nggak? Ada informasi dibunyikan nggak? Biasanya kalau bangun gimana? Gubrak-gubrak ya. Nah sekarang gimana caranya biar nggak digubrak-gubrak? Belum digubrak-gubrak lah udah pada bangun duluan. Jadi nggak digubrak-gubrak, nggak disiram. Nah bagaimana caranya itu? Jadi akan bangun duluan. Tapi badan kita segar, badan kita sehat, kita punya semangat, gitu. Oke, Excel, tos dulu dong. Nah, ini wordnya kalau gini tos, Excel susah lepas tangannya dari saya, lengket tangannya dari saya, dia nggak bisa lepas tangannya dari saya, bisa ada magnet. Ayo lepas, bisa nggak? Ayo, tarik, bisa nggak? Ayo, lepas paksa. Ini tangan saya mau kemana, dia ngikutin. Dia ngikutin. Tuh, pulang. Tuh. Kenapa? Ini bukti otaknya dia sudah bisa mengendalikan pikirannya dia sendiri. Karena ini hipnotis yang terjadi pada dirinya sendiri, dan dia bisa menghipnotis dirinya sendiri. Kemanapun dia jadi ngikut. Dia ngikut. Nah kalau udah ngikut kayak gini dia berdiri nih. Dia berdiri tenang. Biarpun diri dia bisa tidur dalam posisi berdiri dan tidur. Tapi dia bisa menjaga keseimbangan dia. Dan dia tidur seperti Excel. Jadi yang mau diapain dalam pas udah nggak bisa. Nah nanti kalau ada semua tepuk tangan, nanti dia akan terbangun dan dia akan jadi semangat, ngantuknya hilang, badannya segar. Oke, tepuk tangan. Oke, duduk lagi. Nah, itu satu contoh. Sebetulnya semuanya ada di pikiran kita, otak kita ya. Nah, jadi itu hanya sesi dikit tentang apa sih hipnotis gitu. Jadi kalau Om Niko mainin, oh ya nanti tidur semua gitu. Jadi pesan-pesan utamanya nanti takut nggak masuk ya. Karena yang utamanya ada di sekarang ini, bagaimana caranya kita mengendalikan pikiran kita untuk mendisiplinkan diri kita dari awal ya, dari mulai mau tidur sampai bangun tidur. Jadi bagaimana cara kita melawan rasa malas itu ada dalam diri kita sendiri ya. Malas ada dalam diri kita sendiri. Kita jadi semangat ya ada dari diri kita sendiri. Karena apa? Tahun sekarang di 2024 banyak remaja yang krisis percaya diri. Tadi Om Niko bilang ada anak remaja yang hidupnya nggak bisa kemana-mana, padahal jarak 100 meter keluar rumah dengan dia keluar. Kalau ditanya kamu takut apa? Nggak tahu. Apa yang kamu rasakan? Nggak tahu. Jadi dia udah pikirnya udah campur aduk, padahal nggak ada apa-apa. Jadi di rumah aja. Akhirnya urusannya sama hipnosis. Nah sekarang udah bisa kemana-mana gitu. Nah itu kan sebetulnya nggak boleh terjadi hal itu, karena itu punya rasa khawatir yang terlalu tinggi, dan kalau udah kayak gitu dibiarkan bahaya, jadinya ODGJ. Ya benar, jadi ODGJ.
pikiran apa ya? Dia terganggu oleh pikiran dia sendiri, karena dia nggak bisa mengendalikan pikiran dia sendiri. Yang ada ngelamun, diam. Nanti ada masuk fasenya terganggu dengan gangguan kejiwaan yang namanya skizofrenia. Jadi kalau tadi dia nggak mau keluar, itu namanya delusi. Nah, delusi itu bukan halusinasi ya. Delusi itu sesuatu yang terbentuk dari pikiran kita sendiri. Saya jadi takut, ya jadi takut. Saya jadi berani, kita jadi berani. Saya jadi bisa, saya jadi bisa. Sama lah seperti tadi, kita menghipnotis diri kita sendiri. Jadikan bisa ya bisa, gitu. Bangun pagi bisa, itu delusi. Tapi kalau delusinya buruk, ya jadilah buruk. Nah, kalau udah kategorinya delusinya buruk seperti tadi yang Om Niko bilang, dia nggak mau keluar rumah, dia nggak bisa kemana-mana, bahkan sekolah juga nggak bisa, sampai orang tua juga bingung sendiri. Itu dia delusi dengan pikiran buruknya dia sendiri. Nah, itu bahayanya apa? Kalau udah masuk fase ke skizofrenia, dia jadi ODGJ. Yang bahayanya lagi kalau udah pikiran, udahlah mati aja, bunuh diri, jadi bunuh diri. Nah, itu fatalnya di situ ya. Nah, jadi kembali lagi ada kekuatan iman yang harus kita perkuat. Karena biar bagaimanapun juga, kalau kita nggak punya kekuatan iman, repot ya. Jadi kekuatan iman juga kita harus diperkuat. Makanya dari sini mondok sini udah luar biasa. Mau jauh dari orang tua, udah nggak mau manja-manja sama orang tua, itu udah luar biasa banget ya. Semua mata pelajaran saya bisa, semua mata pelajaran saya bisa kuasai, dan saya senangi semua mata pelajaran. Hanya itu aja kata-kata itu. Jadi kita memainkan kata-kata kita sendiri, pikiran kita sendiri. Jadi kita membuat kata-kata pikiran positif untuk kita. Ingat ya, itu yang kata-kata positif baik. Kalau kitanya, udahlah, saya nanti besok malas aja lah, saya besok mau ngantukan aja lah, ya udah malas sih. Jadi nanti besok kalian mau jadi apa? Nggak akan jadi apa-apa. Jadi hanya diri kita. Ingat ya, tantangan adik-adik ke depan lebih berat. Karena zaman sekarang banyak anak-anak remaja yang rusak. Jadi hanya adik-adik generasi sekarang nggak boleh ada yang rusak. Ya, ada yang rusak lebih baik di agamanya, di sekolahnya, dan sukses. Dan adik-adik semua harus jadi anak-anak yang sukses, yang pandai berkarya. Ya, yang pandai berkarya. Tadi nama siapa? Mued. Perlu tes baca apa enggak? Perlu. Tadi kan dia bisa baca terus ya? Iya. Udah. Masa baca terus, Pak? Remaja matanya. Nah, sekarang belajar. Kamu mengendalikan diri kamu sendiri. Bayangin di mata kamu sendiri ada lem altepo yang kuat banget. Namanya lem itu kan lengket banget ya. Nah, sekarang bayangin dalam pikiran kamu di mata sini kamu kasih lem. Lemnya udah begini dan begini. Kalau udah di mata kamu begini, namanya lem. Iya, bisa terbuka. Lengket mata kamu karena udah ada lem. Ada lem yang kuat banget, lengket banget. Semakin dipaksa lagi mata kamu dibuka, semakin lengket. Lengket banget, nggak bisa dibuka. Karena mata dia nggak bisa dibuka, lengket banget. Dipaksa seperti apapun nggak bisa, karena dia tidak bisa mengendalikan pikiran dia. Dia matanya jadi lengket, nggak bisa dibuka matanya, jadi lengket banget. Nah, ini bukti bahwa dia anak yang cerdas, dia bisa mengolah pikiran dia sendiri sampai matanya dia sendiri yang biasa buka, tutup, kedip gitu, suka-suka hati secara otomatis. Nah, sekarang dia bisa membuka matanya dia sendiri. Karena ini kekuatan dari pikiran dia sendiri. Ini satu contoh, dia sudah bisa mengendalikan pikiran dia sendiri. Jadi nanti kalau dia menghipnotis diri dia sendiri menjadi baik, akan jadi baik. Bisa jadi bisa. Ini contoh. Dipaksa lagi nggak bisa kan? Dipaksa keras banget kan? Tuh nggak bisa tuh. Dipaksa sekencang apapun nggak bisa. Nggak susah kan? Nah, sekarang kamu atur dalam pikiran kamu sendiri, perintahkan dalam pikiran kamu sendiri. Hanya sekali kamu katakan bisa kebuka. Sok, hanya pikiran kamu sendiri. Buka, bisa kebuka. Nah, kita buka. Ini satu contoh, bukan hanya sebatas permainan. Dia sudah bisa mengendalikan pikiran dia sendiri. Karena apa? Kekuatan pikiran itu paling utama ya. Kekuatan pikiran itu paling utama. Jadi hati-hati dengan pikiran kita sendiri. Itu satu contoh. Dia nggak bisa membuka matanya. Kalau kita kembangin lain-lainnya, oh besok pelajaran ini saya bisa, nggak bisa. Oh besok pelajaran begini nggak bisa, ya udah nggak bisa.
nggak akan ada manfaat. Tapi karena dia bukti seperti tadi Excel apa segala macam, sampai dia matanya nggak bisa kebuka, berarti karena dia sudah memerintahkan mata dia nggak bisa kebuka. Dia bisa. Jadi sama halnya nanti saya harus bangun pagi, badan segar, saya semangat belajar, semua mata pelajaran bisa. Nah, dia bisa kalau dia perintahkan seperti itu. Ingat ya, kalau dia perintahkan seperti itu, karena ada dalam pikirannya dia sendiri. Jadi hati-hati dalam pikiran kita, gak boleh kita memikirnya besok lah gimana ntar, gak boleh. Bukan bicara gimana ntar, gak boleh. Karena biar bagaimanapun juga kita harus punya kemantapan hati ya, pikiran kita harus bisa. Oke, bisa ya. Oke, good. Terus satu hal lagi Om Niko jelaskan mengenai tadi. Jadikan pikiran kita, hati-hati dalam pikiran kita. Jangan kalah dengan pikiran kita. Kalau kita malas, ya jadi malas pikiran kitanya. Kalau kita mikirnya malas. Tapi kalau saya mikirnya jadi baik, semangat, bisa, akan jadi bisa. Paling itu aja poinnya. Ingat tantangan kita ke depan lebih banyak tantangannya. Jadi kita harus bisa melawan tantangan itu. Jadi kalian lah yang bisa melawan tantangan itu. Oke, semuanya oke. Terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang Niko sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat. Ingat tadi pola awal mau tidur sampai bangun tidur tadi ya. Untuk belajar mendisiplinkan diri kita sendiri. Karena ada di sini udah luar biasa. Mau mondok di sini udah luar biasa. Jadi harus bisa lebih luar biasa. Bukan luar biasa ya, harus luar biasa. Oke? Oke, gitu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.